Park Avenue and 56. Complete chaos. Under fire! New York! Spider-Man is back! Hey, Spider-Man. Selamat datang di 46M. Kali ini, saya ingin menampilkan sebuah film action, adventure, dan sci-fi, berjudul The Amazing Spider-Man 2 yang rilis tahun 2014. Selamat menonton ya! Film diawali oleh ayah Peter, Richard Parker, yang berada di labnya sedang menghapus semua file di komputer serta melenyapkan laba-laba eksperimen, lalu merekam pesan video untuk menjelaskan kepergiannya. Dia dan istrinya, Mary, kemudian mengucapkan selamat tinggal pada putranya, Peter Parker kecil, lalu naik jet pribadi. Richard mulai membackup file rahasia untuk memastikan mereka tetap aman jikalau terjadi sesuatu. Dirinya memberitahu Mary bila file tersebut dikirim ke sebuah kode bernama Roosevelt. We're gonna be fine, Mary. Ternyata, di sana mereka sudah diikuti oleh agen bayaran yang menyamar sebagai kopilot. Richard sempat membela diri dan berhasil mengirim file rahasia tersebut. Namun, karena kerusakan parah pada pesawat membuat Richard dan Mary meregang nyawa di hari itu. Beralih ke masa sekarang, Peter yang sudah menjadi Spider-Man, mendapat informasi tentang truk pembawa plutonium milik perusahaan Oscorp yang sedang dibajak oleh penjahat, yang dipimpin oleh Alex Sidcevic. Saat pengejaran, Spider-Man sempat menyelamatkan seorang teknisi listrik bernama Dillon. You're my eyes and ears out here, alright? Alright. Stay out there. Warning, violation of protocol. Sementara itu, pacarnya, Gwen Stacy, menelpon dan mengatakan bila acara kelulusan SMA akan segera dimulai. Saat itu, Peter terbayang sosok ayah Gwen, Kapten Stacy yang telah tiada. Singkat cerita, Spider-Man berhasil menangkap penjahat tersebut dan mengamankan plutoniumnya. I think I know that guy. Lalu Peter datang terlambat di acara kelulusan dan melewatkan pidato Gwen yang terpilih sebagai siswi terbaik. Gwen mengajak Peter makan bersama keluarganya jam 8 malam nanti. Dan lagi, dirinya terbayang sosok ayah Gwen sambil teringat janji yang dia katakan untuk menjauhi Gwen. Malamnya, dia bertemu Gwen di luar restoran dan memberitahu tentang bayangan ayahnya Gwen yang selalu menghantuinya. Peter menegaskan bila dia tidak bisa melupakan janji yang dibuat dengan ayahnya Gwen. Keduanya pun memutuskan mengakhiri hubungan di malam itu. Beralih ke Dillon yang hari ini berulang tahun, dirinya menganggap bila Spider-Man merupakan satu-satunya sahabat semenjak perampokan plutonium kemarin, sambil membayangkan Spider-Man mengucapkan selamat ulang tahun padanya. Sementara itu, Peter kembali melanjutkan patroli rutinnya dan tampak segelintir warga tidak menyukai kehadirannya karena dianggap main hakim sendiri. Di kamarnya, setiap kali Peter melihat tas milik ayahnya, dia menjadi frustasi karena merasa satu-satunya peninggalan orang tuanya itu tidak berguna bagi dirinya. Beralih ke Dillon yang terlambat kerja di perusahaan Oscorp, dirinya bertemu Gwen yang masih berstatus magang dan saling berkenalan. Sementara itu, teman semasa kecil Peter, Harry Osborn, pulang dari luar negeri untuk menemui ayahnya, Norman Osborn, pemimpin Oscorp yang sedang sakit parah. Norman menjelaskan bila penyakitnya bersifat turunan dan Harry akan menderita penyakit yang sama di usianya yang sekarang. Lalu Norman memberinya semacam chip, sambil mengatakan bila isinya merupakan seluruh file penting tentang pekerjaannya. Keesokan harinya, Norman sudah tiada dan Harry otomatis diangkat sebagai penggantinya di puncak kepemimpinan perusahaan bioteknologi Oscorp. Sementara itu, Dillon terpaksa lembur untuk memperbaiki instalasi listrik di ruangan penelitian. I got your medicine though. Let's see what's going on with you. Hey guys. The genetic bioelectrogenesis, the generation of electricity by living organisms. It's a little sick put together. It's kind of design grid. They're making. Saat perbaikan,
tak sengaja dirinya tersengat listrik dan jatuh ke tangki air yang berisi belut listrik eksperimen. Belut tersebut menyerangnya secara membabi buta sampai Dillon tidak bergerak. Dalam rapat petinggi Oscorp, Harry menunjuk Felicia Hardy sebagai asisten pribadinya. Setelah rapat, Peter datang untuk mengucapkan bela sungkawa atas kematian ayahnya. Harry yang awalnya acuh pun menjadi gembira dan keduanya mencari udara segar, sambil bernostalgia mengenang masa kecil. Sementara itu, salah satu bawahan Harry, Donald Mencken, mendapat info tentang kecelakaan kerja Dillon kemarin. Dia pun memutuskan untuk menutupi kecelakaan tersebut dari media agar saham Oscorp tidak jatuh. Tanpa diduga, Dillon yang disangka telah tewas, bangun dan mampu mengendalikan arus listrik dari tubuhnya. Gwen menelpon Peter untuk menemaninya di malam itu. Gwen mengatakan bila mereka bisa tetap saling berjumpa namun sebagai teman, dan mereka pun saling menetapkan aturan agar hubungan pertemanan tersebut berjalan dengan baik. Okay, great. Yeah. All right. Di saat itu, Gwen menyadari bila Peter selalu mengawasinya untuk memastikan dirinya aman. Gwen mengatakan jikalau dirinya akan pindah ke Inggris karena berhasil mendapat beasiswa di Universitas Oxford. Tanpa diduga, Peter merasakan adanya keributan di Times Square, sehingga dirinya pun langsung meninggalkan Gwen untuk menuju ke sana. Ternyata, di sana Dillon sedang membuat kekacauan dan sudah dikelilingi banyak polisi. Hands away from the cables right now. Get down on the ground. It's not my fault. Stop. Stop. Don't do that. Please. Spider-Man yang sudah tiba di sana, mencoba menenangkan Dillon, namun karena satu tembakan sniper ke arahnya membuat Dillon marah. Dia pun menyerang semua orang yang ada di sana dan menyebabkan kerusakan pada alat jaring Spider-Man. Singkat cerita, Peter berhasil menyelamatkan warga dan mengalahkan Dillon. Shut up! You lied to me! Pleasure doing business with you. Kemudian, Peter memutuskan untuk mencari tahu hubungan antara Roosevelt dan pekerjaan ayahnya. Dia juga meningkatkan kemampuan jaring laba-labanya agar tahan listrik. Sementara itu, penyakit turunan yang diderita Harry mulai muncul. Dia lalu berpikir bila darah Spider-Man merupakan satu-satunya cara mengobati penyakitnya. Harry pun menelpon Peter yang sering memfoto Spider-Man untuk meminta bantuannya, agar Spider-Man bersedia mendonorkan darahnya. Namun, Peter merasa ragu karena takut bila darahnya malah bisa mencelakakan Harry. Di sisi lain, Gwen tertangkap basah sedang mencari tahu keberadaan Dillon di database Oscorp. Saat kabur dari security, dirinya berpapasan dengan Peter dan bersembunyi di gudang. Setelah itu, Peter membantu Gwen untuk meloloskan diri dari security. I'm so damn it! I didn't do that. Oh, and you just stay right there. Tanpa diduga, dirinya bertemu Harry dan mengobrol sebentar. Kemudian beralih ke penjara super ketat tempat Dillon ditahan. Dr. Kafka mengungkapkan bila dia akan meneliti Dillon. Dillon mengatakan namanya adalah Electro dan menunjukkan kekuatannya yang mengerikan. Warning, electrical Very impressive. Beralih ke Peter, di mana Bibi May menyadari bila Peter sedang mencari tahu penyebab kecelakaan orang tuanya. Peter pun menanyakan hal penting yang mungkin Bibi May rahasiakan. Bibi May mengungkapkan, bila 2 hari setelah pemakaman orang tua Peter, ada 2 pejabat pemerintah yang datang ke rumah. Mereka berkata bila Richard Parker mengkhianati Norman, dengan melarikan diri dengan membawa file penting bernilai jutaan dolar. Peter pun sangat terkejut mendengar hal itu. Keesokan harinya, Spider-Man menghampiri Harry untuk mengatakan bila dirinya menolak memberi darahnya, dan hal itu membuat Harry sangat kesal. Setelah itu, dirinya menemui Gwen yang hendak menghadiri wawancara akhir untuk berkuliah di Oxford. Di sana, Peter berniat mengatakan sesuatu namun dirinya mengurungkan niatnya dan hanya mendoakan yang terbaik bagi Gwen. Peter yang kesal,
melempar barang-barang di kamarnya dan tanpa diduga menemukan koin yang tersembunyi di kalkulator ayahnya. Dirinya segera menyelidiki hubungan antara ayahnya dengan stasiun kereta Roosevelt. Beralih ke Harry, Felicia memberitahunya bila sebelumnya perusahaan sudah mengekstrak racun laba-laba sebelum melenyapkan binatang eksperimen tersebut. Kemudian tanpa diduga, Donald menjebak Harry yang disebut menutupi kecelakaan kerja Dillon dan kemudian mengambil alih kepemimpinan Oscorp. Selanjutnya, Peter menuju stasiun kereta Roosevelt yang sudah tidak difungsikan sesuai penyelidikannya. Dirinya menemukan laboratorium rahasia melalui koin ayahnya, dan mengetahui kebenaran, bila Norman-lah yang sudah mengkhianati Richard dengan menjual senjata biologis ke sejumlah militer asing. In order to take control of my work. Sementara itu, Harry menyelinap masuk untuk menemui Electro. Dia membuat kesepakatan dengan Electro, yaitu bila Electro bisa mengawalnya masuk ruang rahasia Oscorp, maka Electro berhak mendapatkan sumber listrik yang sangat besar di Oscorp. Bukan hanya itu, mereka juga berniat untuk balas dendam dengan Spider-Man. Give me one reason why I should trust you. Because I need you. You need me. Yes. I need you. You wanna be my friend? I thought we were already friends. Beralih ke Peter yang menerima pesan suara dari Gwen. Gwen mengatakan bila dirinya harus berangkat ke Inggris lebih awal. Lalu berlanjut ke Harry dan Electro, yang sudah berhasil menerobos masuk ke gedung Oscorp. Mereka mengancam Donald untuk menunjukkan lab rahasia tempat racun laba-laba super disimpan. Donald membawa Harry ke tempat tersebut dan menyuntikkan racun laba-laba super sesuai permintaan Harry. Lalu efek racun tersebut langsung menumbangkan Harry, namun salah satu pakaian super milik Oscorp membuatnya terselamatkan. Sementara itu, Peter menyatakan cintanya pada Gwen dan keduanya sepakat untuk pergi ke Inggris bersama. Di waktu yang sama, Electro menyebabkan gangguan listrik yang sangat besar, sampai mematikan komunikasi penerbangan yang akan menyebabkan dua pesawat bertabrakan. Peter pun yang sudah memodifikasi jaringnya agar tahan listrik, segera menghampiri Electro. Sebelum pergi, Peter memberitahu Gwen agar tidak mendekat ke pertempuran dan Peter mulai menghentikan Electro. Sementara itu, Gwen datang dan berusaha membantu Peter untuk memberikan aliran listrik yang banyak agar Electro meledak. Cara itu pun berhasil dan sekaligus memulihkan aliran listrik yang mencegah tabrakan dua pesawat tadi. Setelah itu, Harry datang dengan pakaian supernya yang dilengkapi persenjataan Goblin terdahulu. Karena melihat Gwen dan Spider-Man yang saling kenal, dirinya pun menyimpulkan bila Peter adalah Spider-Man. Harry pun semakin kesal dan berusaha melenyapkan Gwen dengan menjatuhkannya dari ketinggian. Peter lalu berusaha menghentikannya untuk menyelamatkan nyawa Gwen. Harry terus menyerang Peter yang sedang berusaha menyelamatkan Gwen, dan karena kerusakan pada tempat tersebut, menyebabkan Gwen terjatuh dari ketinggian. Peter yang sudah menghentikan Harry, tetap gagal menyelamatkan Gwen karena tidak cukup cepat menangkapnya. No, please. Peter pun sangat terpukul dengan kepergian Gwen dan mulai mengabaikan kejahatan yang terjadi di sekitarnya. Beberapa bulan kemudian, kita kembali diperlihatkan pria misterius yang ternyata bernama Gustav Fierce. Pria tersebut tampak mengunjungi Harry yang sedang dipenjara. Di sana tampak Harry mampu beradaptasi dengan efek racun yang kemarin disuntikan. Keduanya pun membicarakan tentang sebuah pembentukan tim, dan Harry mengatakan bila semua peralatan sudah tersedia di Oscorp. Gustav menyarankan untuk memasukkan anggota pertama yaitu Alex Sidsevic. Start with him. Kemudian, Peter tidak berbuat apapun saat mendengar Sidsevic kabur dari penjara. Namun, dirinya termotivasi oleh pidato Gwen di acara kelulusan SMA dan memutuskan kembali menjadi Spider-Man. Let's go!
Sementara itu, Sid Savick mengamuk di jalanan sambil memakai peralatan canggih milik perusahaan Oscorp dan memperkenalkan dirinya sebagai The Rhino. Karena tampak tidak ada yang bisa menghentikannya, seorang anak kecil dengan kostum Spider-Man pun berlari untuk menghadapinya. Tanpa diduga, Peter datang dan mengapresiasi anak tersebut. Kemudian, Peter pun segera menghadapi badak raksasa tersebut dan film berakhir di tengah pertarungan keduanya. Terima kasih sudah menonton, subscribe bila suka dengan video ini, dan sampai jumpa.